Udah Kak, ini sudah. Ya, silakan. Ya, tampaknya Kandung, Kak Dadan lagi persiapan. Boleh di absen dulu Kandung setiap wilayah. Siap, Kak. Halo, untuk kelompok 1, angkat tangannya. Halo, kelompok 1. Angkat tangannya, halo. Semuanya hadir? Kelompok 1. Kelompok 1 daerah mana, Kak? Kelompok 1 itu daerah Bogor. Oh, Bogor. Ya, ayo. Apa kabar semuanya? Angkat tangannya. Bogor. Halo. Tampaknya belum. Oh, belum Belum ya. ada ya? Iya. Siap. Ya, kalian sambil menunggu ya. Kelompok 2. Halo, kelompok 2. Kelompok 2 dari mana, Kak? Bekasi. Kalau tidak salah kelompok 2 mana? Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bekasi dan sekitarnya? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat dan semangat. Halo. Kelompok 3. Halo, kelompok 3. Kelompok 3. Cianjur, Sukabumi, kelompok 3. Kabarnya bagaimana? Halo, kelompok 3. Halo, tampaknya belum semua bergabung ya, Kak? Belum, Kak. Oh iya, siap. Baru 20, Kak. Pantesan baru 20 saya lihat di partisipan itu. Kelompok 4. Kompak. Semangat ya. Halo Kak Tapi. Oke, lanjut. Iya. Kelompok 5, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Macito. Semuanya sudah ada. Emang kelihatan? Kelihatan. Kelihatan dong. Kak Tapi. Halo. Ya, Bos. Ah, mantap. Bagus. Seru. Enggak tidur. Iya, iya, jantan. Kelompok 6. Halo. Kelompok 6. Mantap. Kelompok 6 satu rombongan. Iya, mantap. Luar biasa. Ya. Jaga jarak. Ya. Ada penyemangat Kak Haji Taufik. Salam hormat Kak Haji Taufik dari Majalengka, Kuningan, Cirebon. Ya, kelompok 6. Ya. Kelompok siap. Siap Haji. Sama kecap Alukman. Wah. Kecap Alukman, kami tuh. Tapi ya wae kecapna cap motor. Kecapna cap motor bae. Tong Alukman. Usum. Deluksum Alukman. Kelompok 7. Ada? Belum ya kayaknya. Partisipan baru 22. Ya, Tasik. Kelompok 7 di Tasik ya kayak. Tasik. Ya. Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Sambil menunggu yang lain. Dan kakak-kakak mohon Kan ada yang gabungan, jadi informasikan langsung kepada aja. teman-temannya mungkin bisa lewat WhatsApp ataupun medsos lainnya untuk bersama-sama berkumpul. Halo Kak Awal. Kelompok 1 masih persiapan ke kelompok 1. Mantap. Kelompok 1 Tiga sudah siap. Hadir ruang kepala.
Ya, Kak Awal, silakan Kak Awal. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sambil mengisi rekan-rekan yang belum bergabung. Enggak, ini baru 23, Kak. Silakan Kak Awal. Apakah yang mundur atau harusnya komputer Oke. yang mundur? Siap, Nung, siap. Siap, Kak Awal. Ya. Silakan Kak Baik, Awal. terima kasih Kak Andung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Saya di ruangan jauh dengan kelompok 6 yang di atas, saya di bawah, begitu di ruangan. Halo. Dan Mohon maaf untuk kakak-kakak yang lainnya. Mohon mic-nya untuk di-unmute ya. Kita sambil mengisi ya. Menunggu teman-teman yang belum bergabung karena partisipan baru 24. Oke, Kak Dan, terima kasih. Bersama-sama. Baik, terima kasih mendengarkan Kak Andung. awal. Selamat berkegiatan. Tadi saya sudah mendampingi kelompok ini. Oke. Ya, Kak Andung lanjut. Ya, Kak Awal, silakan Kak. Kak Awal, silakan. Oke, baik, terima kasih. Suaranya terputus Kak. Terputus-putus. Cek Kak Awal, suaranya terputus Kak. Halo, Kak Awal. Suaranya terputus Ya, Kak Awal. Kandung, sinyalnya kayak kurang mendukung Kak Awal. Ya. Mungkin di dalam ruangan jadi sinyalnya agak terganggu. Siap Kak. Silakan mungkin Kak Tafib. Kak, silakan Kak. Ada hal yang disampaikan sambil menunggu rekan-rekan yang masih banyak yang belum bergabung Kak, baru 26. Kemungkinan disebabkan mereka sedang konsentrasi mengisi kuis RMK. Kemungkinan. Silakan Kak Tafib Kak. Silakan Kak Tafib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya sekarang sedang live dari Purwakarta ya. Dari istananya Katri. Alhamdulillah kami difasilitasi oleh Peldam yang kebetulan Kapusdik Cab Purwakarta yang punya aula ya untuk latihan seni sehingga nyaman. Alhamdulillah untuk di Purwakarta kondisinya pesertanya alhamdulillah juga komplit ya. Dari Indramayu, dari Subang, dan dari Purwakarta sendiri. Kegiatan di Purwakarta berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Nah, dalam penampilan semalam saya juga sempat untuk nengok di virtualnya kakak-kakak, tapi kelihatan yang laporan banyak yang itu ya, fotonya aja, videonya belum ya. Diharapkan dengan mengadakan video konten atau virtual seperti semalam ini menjadi hal yang baru dan pengalaman baru, sehingga ketika kakak-kakak sebagai pelatih baru juga ya akan semakin terinspirasi. Apalagi dengan saya lihat banyak pelatih muda yang memiliki wawasan IT yang mumpuni, sehingga mudah-mudahan ke depan di pusdiklatcab di daerah itu bisa lebih berkembang lagi.
kita tidak terpaku dengan adanya COVID, ya. Tidak mati karena COVID, tapi kita justru harus hidup, ya, harus hidup mengatasi COVID. Dan ini salah satu cara yang terbaik, ya, saat ini dengan melalui Zoom meeting. Ya. Walaupun kita belum bertatap muka, hanya sebagian yang sudah, barangkali dengan kelompok kecilnya, sehingga insya Allah nanti besok, ya, insya Allah besok semua akan berkumpul di Kiara Payung dan kita bersaling sapa, tapi tetap protokol kesehatan dijaga. Yang pada hari ini juga akan melakukan penjelajahan, ya, mungkin nanti tips-tips dari Kak Dadan bisa kita terapkan di lapangan, ya, dengan manajemen risikonya. Ya. Rencananya kami dari Purwakarta ke Bandung itu mau naik kereta, tapi karena harus menggunakan atau harus membawa surat keterangan kesehatan dari dokter yang notabene harus diperiksa tes rapid, ya, rapid test, sehingga ya akhirnya mungkin dengan cara lain, ya. Sayang sekali ini rencana yang sudah disusun, ya, dengan jalan-jalan ke Bandung naik kereta untuk sementara ditunda. Mudah-mudahan nanti pada kegiatan lain bisa dilaksanakan. Itu barangkali dari saya, dan saya himbau kepada para peserta yang lain tetap semangat, ya. COVID harus kita atasi, ya, tidak dengan jalan pintas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Kak Dadang, bagaimana Kak? Sudah siap? Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Silakan Kak. Sebentar ini. Siapkan sesuatunya. Boleh. Suaranya mantap Kak. Pak Dadan mah Bekasinya. Gitu. Nah, pegang fitnah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Pakai tambahan, ya, kalau saya dapat dari Kaganet, Kapus di Klatnas beberapa tahun yang lalu, kalau kan selamat pagi, semangat pagi. Yeeha. Bisa ya? Kita coba. Oke. Semangat pagi. Oke. Itu semangat, ya. Oke. Kak sekalian, masih semangat? Nah, lagi kita langsung saja ke materi, ya. Wah, ada yang kuat. Sip. Itu memang kalau Zoom meeting itu melatih kita kesabaran untuk pelatih, ya. Kita coba sekali lagi, ya. Bisa tepuk tangan kan semua? Kalau saya tepuk tangan sekali, semua sekali ya. Coba ya. Ulangi ya. Oke. Kalau saya dua kali juga. Oke, sekarang 3 kali. Oke. Kan kalau saya 1, 2, ya. Kita coba, kalau saya tepuk sekali, dijawab ya Kak 2 kali. Oke, sekali lagi. Kalau saya 2, jawabnya 3. Kalau saya 3, jawab 1.
menghilang Kak Dadan. Iya, tampaknya Kak Dadan mengalami gangguan sinyal, jadi menghilang. Silakan Kak Kandung terusin aja dulu karena Kak Dadan kayaknya berusaha masuk lagi. Siap Kak. Oke, kita lanjut ya. Ada. Nah, oke, pakai yang sebelah dulu. Oke. Saya lagi transmit bersama rekan-rekan kakak di kelompok Kerawang Bekasi ya. Kita coba lagi. Oke, semangat. Oke, masih lagi. Kayak lagi ya. Sekarang kelompoknya ini kita berkumpul masing-masing kelompok ya? Oke, siap. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 Bogor ya? Kelompok 1 kasih soal, dijawab kelompok 2. Terus kelompok 3. Ikut ya. Misalnya sekarang kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2 langsung 2, kelompok 3, 3. Tapi nunggu selesai 1 ya. Misalnya kelompok 1 tepuk aja. 1 dijawab 2, 2 dijawab 3, 3 dijawab 1. Jadi bisa aja misalnya kelompok 1 tepuk sekali, kelompok 2 jawab 2, terus dia ngasih soal baru 3. Maka kelompok 3 harus jawab 1. Jawab. Habis gitu kelompok 2 ngasih soal buat kelompok 3. Bisa dipahami? Ya. Kita coba ya. Sekarang saya kasih soal dijawab kelompok 1. Kelompok 1 mana? Bogor? Ya. Ulang. Kalau 1 jawabnya 2. Kalau 2 jawab 3, 3 jawab 1. Ya, 1. Ya. Ulang kelompok 1. Ulang ya, kelompok 1. Nah, gitu. Terus setelah menjawab, kelompok 1 ngasih soal ke kelompok 2. Oke ya. Siap. Silakan diobrolkan dulu. Oke. Kita mulai ya. Ya. Dari saya kelompok 1 terus bagi ke saya nanti ya, setelah kelompok 8. Kalau 1 jawab. Nah, kelompok 3. Ya, 2. Jawab. Mantap itu. Ya, kesini. Udah mulai? Belum. Oke. Geser dulu kalau gitu. Kasih nih. Oke ya. Sekali lagi. Sekali lagi, para pelatih hebat harus bisa mendengar dan mempraktekkan. Oke. 1. Oke. Kelompok 1 sekarang mulai. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Jawab. Kelompok 2. Bisa lagi kelompok 2 langsung. Nggak bisa ya? Oke, itu kelemahan dari Zoom ya. Kita harus konsentrasi semua. Udah kan? Belum? Oke. Ntar saya lagi sambil ini. Kalau saya lagi di oprek. Atau udah masuk sini belum, Kak? Belum ya? Materinya? Belum. Oke. Kita boleh tes di saya nih. Nah, kakak sekalian, kita coba mulai saja. Beberapa kakak-kakak sudah menjawab kuis tadi. Saja tuh tadinya. Dan 9.30. Kak Hendra, tolong laptop ini dijadikan co-host karena laptopnya masih bermasalah. Bisa. Oh, bentar lagi bisa katanya. Oke, sebentar ya. Bisa? Buat ngariungnya, Sarila. Baca Sarila itu di luar ya? Bisa. Hah? Yang hostnya Sok duduk, kena kursi di sini. Oke, bentar.
Kalau bisa saya pindah lagi ke situ. Mula bung Lagi. teroris. Sok lah. Masuk. Sok ngariung heula. Nah, masuk. Oke, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan. Ada 2 yang sudah masuk, Kak Balki dan satu lagi siapa ya? Saya lupa, ada 2. Tepuk tangan untuk Kak Balki dulu. Saya sudah Kak. Siapa? Ada 2 orang yang sudah masuk, Kak. Ya. Ruslan. Kak Ruslan sudah. Ya, Alhamdulillah, sudah barusan ya. Kan saya bacanya 5 menit yang lalu. Oke, saya lihat nanti ya. Oke. Nanti karena kita masih pagi, kita akan santai aja. Oke, kenalkan dulu, nama saya Dadan, Dani Dipura. Banyak yang panggil saya 3D, D kubik, apapun, mangga. Pun tenang, hurung kan itu ningali ka dia, itu. Oke, sekarang saya tinggal di Bekasi. Adon kan Bon? Di dekat dari Buper ya, cuma 400 meter dari Buper. Tapi baru 2-3 kali ke sini. Oke, keseharian saya wirausaha. Saya kalau anggota kepramukaan saya tercatat di Kota Bandung 06033. Sekarang masih sebagai anggota Mabibus di sana. Kemudian di Kuartir Cabang saya di Andalan di Abimas, di Kuarda Andalan Abimas juga, dan tergabung di Pelatih Pusdiklatnas tahun 2020-2021. Itu aja. Kalau kegiatan dari dulu, aktivitas pramuka minggu depan sampai sempat jadi anggota Dewan Kerja pada saat Menegak Pandega, sampai Dewan Kerja Nasional periode 8893. Kemudian aktivitas di Saka, saya di Saka Bayangkara dan Dirgantara. Dari Saka itulah saya dapatkan keinginan saya sejak kecil. Saya penegak, saya dapat kesempatan terjun statik dan Pandega. Saat Pandega saya berkesempatan dapat terjun free fall. Dan sampai sekarang saya masih bergelut di dunia terjun payung. Alhamdulillah, prestasi pramuka tidak terlalu memalukan. Saya sudah 3 kali ini menjadi ketua lomba terjun payung di PON. Oke, itu saja. Kita mulai ya. Mari kita nonton. Oke, kita akan nonton film aja ya. Iklan dulu. Ya. Oke, kita akan coba mana screen-nya. Oke, apa pakai? Ada yang tanya kan nggak ada ya? Nah, kan sudah yang bisa jawab bukan mungkin. Oke, tanya dulu. Kita satu dulu. Nah, sekalian, tadi ada kata yang salah menjawab, yang tepat. Yang dijawab itu yang pertama adalah kuis yang gambar ya, menjawab beberapa kesalahan dalam gambar tersebut. Terus tugas kedua, nanti selesai kegiatan itu sampai nanti malam, yang tugas analisa keselamatan. Sudah ada yang menjawab 1 orang tentang tugas analisa keselamatan, hanya harus lebih rinci. Sudah saya berikan contohnya. Contoh tersebut dibuat oleh, saya coba pilih. Contohnya dibuat oleh Dewan Ambalan ketika mau mengadakan kegiatan. Jadi di gusturan kami sudah dimulai bahwa si manajemen risiko itu harus diperhitungkan sejak awal. Ya, mulai lalu sudah bisa
Kita akan senang-senang aja. Tolong perhatikan biasa aja ya, kalau biasa aja ini. Yang pertama, saya punya film. Oke, saya ulang ya. Suaranya tidak muncul ya, Karadan. Kita malam enggak? Gak ada suaranya. Ya. Ini tayangan video, suara dari laptopnya tidak muncul. Oke, halo. Bagaimana sekarang, ada suaranya? Kalau Karadan ya ada. Ada ya. Tadi yang pesat, coba. Redan Kang Haji. Yap. Suara videonya nggak ada, Kak. Diklik ya. Suara videonya kita ulang kalau nggak ada. Iya. Sekarang ada suaranya? Kak Dadan. Yap. Ya, Kak Dadan nanti ketika share nanti ada di bawah bagian bawahnya itu ada share audio. Nah, itu yang di checklist juga ikut di checklist. Oke, sorry. Saya ulang. Ya. Aduh. Gaptek juga nih. Mana share audio. Kak Dadan bisa stop share dulu. Oke, Stop ada. share dulu. Stop share, oke. Ya, kemudian share screen. Share screen. Nanti nanti Kak Dadan pilih yang mana filenya. Di bagian bawahnya itu ada share audio komputer. Oh. Itu di checklist. Oke. Share audio komputer. Mana? Subscribe. Ini kita belajar nih. Share screen. Ini Kak Dadan buka dulu filenya. Oke, siap. Oke, sip. File videonya udah ada. Udah ada. Okay. Iya, siap. Coba sekarang. Bagaimana sekarang? Mantap, Pak. Ada. Ya, mantap.
Cuman videonya yang nggak kelihatan. Iya. Nah, videonya nggak Iya, kalian kelihatan. bisa stop share dulu. Stop Share share. dulu. Ya, stop share dulu. Ya, oke. Dalam keadaan video sudah terbuka. Stop share, oke. Ya. Videonya udah terbuka kan, Dadan? Nah, kalau itu bisa. Siap, sudah. Videonya buka dulu. Sudah dibuka videonya. Share screen lagi. Dan dulu. Kemudian share screen lagi. Ya, video dibuka. Share screen. Pilih video itu. Dulu, videonya dibuka. Oke. Share screen lagi. Ya, pilih videonya, Kak. Oke. Nah, gitu. Mantap. Nah, bisa dibuka. Mantap. Bisa nonton kita. Jadi bukan film bisunya. Where's his right wing? Wing. Oh my God! Oh no! No! Amazing! Bagaimana, Kak? Kak? Oke, sip. Oh, satu. Satu lagi. Ok, vous pouvez voler sur moi. Ok, j'ai contact avec le mur. Contact avec le mur, c'est bon. Et go for entry, go for entry. Ok, on est en approche. Et vite qu'il s'approche. Et bien pas assez loin. Voilà, il s'approche. Okay, we've got one ready for the second one. Yes! Yes! Oh my. Oke, bagaimana kakak? Luar biasa, Kak. Terus terang saya juga nggak berani. Nonton aja sepakat. Nah, pertanyaan saya, kenapa mereka berani melakukan itu? Ada yang bisa jawab? Nah, sudah di resiko dari awal, Kak. Oke, itulah perlunya. Apalagi ada yang jawab lagi nggak? Silakan, Agus, makasih. Sertai ilmunya, Kak. Apa saja Pak ilmunya ya? Oke. Jadi, sip. Kenapa? Kak Ujang? Mulai proses latihan. Proses latihan, oke. Ada lagi? Silakan. Kak mengenal wilayah dan medan. Saya Oke. Kak berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Wih, mantap. Siapa yang mau bertanggung jawab, Pak Cucu? Oke. Oke, ada lagi?
Kak Agus. Keberaniannya sangat tinggi. Keberanian yang sangat tinggi. Kenapa berani sekali Kak Cici? Kak Cica? Ya. Kakak sekalian, kenapa mereka berani ya? Kira-kira kenapa? Mengerti wilayah, mengerti medan, mengerti apa yang bisa dilakukan. Oke. Untuk menguji kemampuan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Jadi, maaf kalau saya tadi sampaikan contoh yang sangat ekstrim dari bagaimana resiko. Apakah seorang penerbang aerobatik itu sadar bahwa suatu ketika akan hilang sebelah sayapnya, satu sayapnya, dan itu harus dipenuhi. Kemudian begitupun si penerjun tadi, dia harus tahu bagaimana masuk ke situ. Itu yang paling ekstrim. Ya, walaupun baru 2 orang itu yang melakukannya. Tapi setiap pekerjaan kita harus bisa tahu resiko yang akan dihadapi. Termasuk resiko di rumah juga gitu. Apakah di rumah itu beresiko? Berisiko. Banyak ya risiko rumah. Iya, risiko. banyak. Sama aja. Yang tertinggi risiko apa Kak Hendra? Kak siapa? Risiko tertinggi apa di rumah tuh Kandung? Ke dapur. Resiko dapur. Itu betul Kak. Sudah ada yang menjawab. Itu betul itu Kak. Betul. Betul itu resiko dapur ya. Itu yang nggak bisa di ini. Oke. Resiko dapur mah pastilah itu. Sekarang oke, mari kita masuk ke materi ya. Cukup ya. Oke. Saya lihat videonya. Oke. Kamu mau deg-degan lah. Sorry. Udah, tadi filmnya udah. Kita lewati aja filmnya. Oke. Ini ya. Oke. Ini saya lagi penegak. Kata siapa? Pramuka nggak boleh pegang senjata. Ini masa penegak saya. Nah, kenapa pramuka harus terlibat dalam pengambilan resiko? Ada yang tahu? Nah, karena ada yang dari belakang, ada yang karena dia bergerak di alam bebas. Ada lagi? Kakak sekalian yang tahu? Pramuka selalu ya beresiko apapun itu. Karena kita dalam prosesnya tidak bisa lepas dari resiko apapun. Termasuk kita yang berkegiatan di alam bebas itu akan lebih banyak resikonya. Tidur aja beresiko gitu. Ini ada pendapat dari Bertrand Russell, hidup tanpa petualangan dan tantangan tidaklah memuaskan. Tetapi hidup dengan petualangan dan tantangan akan terasa pendek dan singkat. Beda ya kalau kita di rumah diam seharian itu bosan lama nunggu ini. Tapi kalau kita diajak main itu cepat apa? Kayaknya waktu cepat berlalu. Terasa nggak itu? Terasa. Gitu. Nungguan 5 menit lebih lama daripada nonton film 2 jam. Misalnya. Apalagi dengan si dia gitu ya. Mau mertua lewat dari belakang juga nggak kelihatan. Gitu. Oke. Itu. Tadi sudah risiko bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari ya. Semua aktivitas itu mengandung risiko. Nah, tentang definisi sesuatu, setiap orang tuh mempunyai berbeda. Seperti dingin,
Oke. Ini nih resiko-resiko yang kalau kita berkegiatan di alam bebas ya. Arung jeram tanpa helm atau pakai motor tanpa helm. Sekarang resikonya apa kalau pakai motor tanpa helm? Kematian, Kak. Akibat benturan, kecelakaan. Tilang, Pak. Lebih takut kecelakaan atau lebih takut ditilang? Lebih takut kecelakaan. Pak. Yakin? Yakin. Nah itu kalau kita sadar, kita pakai helm itu karena kita takut kecelakaan, gitu ya, melindungi kepala kita. Tapi banyak orang yang lebih kuat. Karena cuma ke toko, nggak mau pakai helm. Padahal banyak kecelakaan itu terjadi karena yang singkat. Misalnya ibu-ibu pakai motor, pakai daster, cuma ke toko. Dasternya masuk ke jari-jari, kelibat di situ jatuh. Tebing tanpa tali, resiko nggak? Resiko. Buat yang tidak bisa resiko, buat free climbing itu bukan. Jadi tentang resiko itu adalah sangat berbeda setiap orang. Nah, yang paling parah itu yang sering kita lakukan tapi tidak pernah kita sadari, pengendaraan tanpa membawa jas hujan. Sering kita jalan kemana-mana, udah tahu musim hujan, tinggalin jas hujan. Itu pakai motor nggak ada jas hujan di motor, gitu ya. Selalu setiap kehujanan beli jas hujan. Akhirnya jas hujan di rumah numpuk, buka toko. Nah, yang saya kasih garis merah ini berjalan tanpa bawa handphone. Itu resiko terbesar kalau sekarang itu ya. Dan ya dalam genggaman nggak ada handphone, nggak ada dunia. Mati gaya. Takut dibuka istri di rumah, wah. Nah, yang ketawa itu pasti ngerasa itu mah. Ya. Betul itu, Kak. Gitu ya kan. Makanya password diganti tiap hari atau nggak usah pakai password. Golerkan di mana-mana pasti juga akan lihat. Gitu. Kalau kita sebut-sebutkan pasti akan penasaran dia. Nah ini, oke. Ini adalah definisi yang umum. Udara Cibodas dingin. Keadaan di pantai Pangandaran panas ya, misalnya. Berkemah di Buperta nyaman tidak. Menyeberang di keramaian. Naik kendaraan umum. Nah, ini definisi yang belum sepenuhnya tepat. Kalau mau lebih tepat adalah kita ubah definisi dengan yang sebenarnya. Misalnya kondisi dingin, sangat dingin, tidak dingin, hangat kukuh, hangat, panas. Ini sebenarnya definisinya berapa sih itu? Berapa derajat dikatakan sangat dingin? Berapa derajat dingin? Itu kan relatif ya. Ternyata menurut definisi yang benar, sangat dingin itu di bawah 20 derajat. Ini definisi yang suhu yang sebenarnya, suhu bumi atau suhu cuaca di kita. Jadi kita mesti mengubah definisi dari yang subjektif ke objektif. Tapi biasanya yang paling subjektif itu ibu-ibu kalau masak. Tuangkan garam secukupnya. Masing-masing kumaha we cukupnya. Atau tambahkan merica secukupnya. Itu yang kurang tepat. Oke. Nah, sekarang kita mengenai risiko. Apa itu risiko? Bukan risiko. Kalau risiko mah risiko dapur. Ada yang tahu apa itu risiko? Risiko itu bisa segala sesuatu yang akan menimpa diri kita akibat perbuatan yang kita lakukan. Ataupun akibat aktivitas yang kita lakukan. Oke, sip. Ada lagi? Kandung wae nggak jawab teh. Suatu yang perlu diperhitungkan. Lainnya di akhir. Oke, nah sekarang dibuka. Akibat dari satu kegiatan. Akibat dari satu kegiatan. Terus? Ada lagi?
suatu perbuatan atau tindakan. Satu perbuatan atau tindakan. Risiko itu. Akibat dari itu ya. Lanjut aja. Menurut ininya, definisinya, ini ya, potensi adalah risiko adalah potensi kehilangan atau kerusakan sesuatu yang berharga karena melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik direncanakan ataupun tidak direncanakan. Jadi segala sesuatu di dunia ini ada risikonya. Risiko bangun pagi, misalnya. Risiko kalau kita telah tidur, subuh untuk ke masjid. Ini risiko gitu. Risiko apalagi belum sarapan, jajan di jalan. Jadi yang kita bisa bergerakan apapun gitu, yang sudah direncanakan, tapi tidak bisa ada faktor yang akibat kelalaian kita gitu. Atau kegiatan pun semua akan ada resiko seperti besok kita berangkat ke Kiara Payu. Berisiko nggak? Risiko. Risikonya dari mana mulainya? Nah, nanti di tugas analisa risiko itu mulai dari kita bangun tidur. Mulai dari kita merencanakan. Sampai kita kembali lagi ke rumah. Nah, resikonya. Oke. Nah, itu tadi. Kemudian ini juga beberapa resiko tentang definisi risiko ya. Potensi kehilangan yang berharga itu sesuatu yang sangat berharga, persepsi terhadap sesuatu yang menyakitkan sebagai akibat dari kecelakaan. Kemungkinan terjadi sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Nah, dan risiko bisa hindari risiko itu. Bisa nggak kita siasati. Hitung. Dengan kita tahu, kita bisa mengukur ya konsekuensi dan kecenderungan dari risiko. Sehingga kita bisa hitung dan bisa kita hindari risiko-risiko itu. Oke. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Tadi Kak Balki. Halo. Ada Kak Balki? Nilai. Di unmute. Nah, sekarang udah nggak berlaku ya karena udah ditayangkan. Nah, ini kesalahannya ini ada 2 orang bukan 1 orang yang berbeda. Ya. Kalau mengangkat beban berat harus satu sisi. Kenapa begitu? Karena kalau ada sesuatu tinggal dilemparkan ke satu sisi. Ya. Kalau kan semua dijatuhkannya Kak. Oke, kalau ada apa-apa tinggal dilepaskan ke satu sisi. Kemudian ada bergerak juga Kak. Perempuan. Nah, yang ini coba bukan hanya tadi ada yang jawab berat dipikul sendiri. Apalagi yang salah kira-kira? Nah, pijakan kaki tidak stabil. Oke. Buat sananya. Kan kaki yang tidak aman. Sebaiknya, nah ini yang benar. Oke. Nah. Wajah satu orang wanita yang putih itu nyiram mengisi minyak, sementara si cowok berusaha menyalakan api. Ini sangat sering terjadi di api unggun kita. Karena belum selesai nyiram sudah dinyalakan. Akhirnya berapa peminat yang kehilangan alis atau bulu mata?
Itu ya hanya pentingnya koordinasi ya. Kak Agus pernah kehilangan bulu mata? Oke, senyumnya begitu berarti Kak Agus. Oke. Nah ini muka terlalu dekat ke api. Kemudian ini bensinnya. Di bawah juga ada ini, ada kayak apa arang. Berat, sebaiknya kalau mau api oleh sendiri aja. Jadi dia yang menuangkan gasnya, dia yang menyalakan, dia yang ini. Atau kalaupun berdua koordinasi. Nah, kalau ini banyak yang jawab yang betul. Kalau yang listrik. Yang pertama oleh satu tangan, di mana kalau ganti lampu pakai satu tangan. Pakai dua tangan agak susah. Tapi yang pertama pijakan itu yang pertama tuh lampu menyala. Iya. Dan dimatikan dulu. Oke. Yang kedua strum ya, itu bisa ke strum ya risikonya. Yang kedua di saku ini ada botol alkohol. Oh iya. Mungkin dia lagi mabuk. Ganti lampunya itu ya. Jadi lampunya si nyala mau diganti gitu. Yang ketiga pijakan ini nggak stabil. Ya. Pijakannya karena tenanggri atau apa bahasanya tuh? Kalau tenanggri ya. Ini berbahaya buat ke belakang gitu. Cinanggri. Sebaiknya ini nih yang hal-hal yang ringan-ringan aja ya. Oke. Telat ini. Power on, botol ya. Sini tadi. Ini ada juga yang mengganggu sandaran kursi dan kursi yang tidak stabil. Nah, ini yang sebaiknya dikerjakan. Lampu mati, posisi berdiri enak. Pakai apapun, pakai tangga bisa. Pakai tangga karena ada step-stepnya, atau kalaupun pakai kursi. Kalau jangan tahu ini agak mundur sedikit kursinya. Jadi kita posisi badan kita harus nyaman. Nah, kalau ini kayaknya yang gambar berikutnya hampir semua benar jawabnya. Karena dua orang hampir semua benar yang jawab. Oke. Nah. Sudah selesai. Kenapa ngirimnya? Oh, sinyal. Oke. Oke, pakai video dokumen aja dimasukin. Oke. Nah, ini boleh yang jawab tadi siapa? Kak Ruslan. Mangga Kak Ruslan, apa yang kesalahan di sini Kak Ruslan? Kesalahannya Kak, yang pertama tidak pakai sepatu yang memegang kampak. Kedua, tangannya tidak pakai sarung tangan. Ketiga, orang yang di hadapan yang akan memotong kayu itu terlalu dekat, jangan mengakibatkan bisa kena orang itu Kak. Yang kelima, tidak pakai helm. Tidak pakai itu Kak. Pakai helm. Kita naik motor. Ya kan keselamatan pakai helm Kak. Mantap. Oke. Ada saya lagi menambahkan. Tambah satu lagi tuh Kak. Tambah satu lagi tuh. Karena posisi kayunya itu bulat Kak. Ya. Mestinya di bagian bawah itu kanan kirinya itu ada semacam penjepit begitu. Biar Siap, tetap penyetop ya. Ya. Nanti itu kan bahaya, itu bisa tergelincir itu Kak. Oke, mantap. Kandang, nambahkan kandang. Kak Endang. Kapaknya harusnya lebih besar. Waduh.
Ya, sebab itu kayunya besar, padat. Gitu. Apanya? Kapaknya harus lebih? Kapaknya harus lebih besar. Kapaknya ya? Kapaknya harus lebih besar. Oke. Sebab itu kayunya besar dan padat. Karena sebab kayunya besar dan padat. Iya. Oke ya, kita lihat analisa mereka ya. Ini yang pertama tadi posisi kampak ya. Kemungkinan kapak kita bisa lepas atau apa bisa mengenai bagian kepala ini. Betul tadi ya. Kemudian tadi, nah ini kapak yang lepas, mata kapak yang lepas. Nah, kemudian, nah sini akan kena kepala ini. Keaplusan. Oke, keaplusan benar tadi. Nah ini tadi dari kandung, kayunya bulat. Nah, itu bisa geser kiri kanan. Terus tidak pakai sepatu sehingga bisa licin si kaos kaki. Begitupun kaki yang sebelahnya bisa kena. Jadi ini posisi-posisi yang sangat berbahaya. Sip. Menyebabkan injury by sliding itu kecelakaan karena pergeseran si kayu. Mestinya begini yang benar itu. Padahal beda kapak, beda kayu. Oke. Nah ini yang kita kerjakan di rumah. Terutama kakak-kakak yang putra. Mengerjakan sesuatu dengan termasuk saya juga kadang-kadang sok ngagampangkeun. Nah, kira-kira apa saja di sini yang di sini banyak sekali ya. Tadi saya seratkan 5 kesalahan, tapi di sini lebih dari 7. Yang lain? Kak Helmi. Jempitan kaki. Ya. Oke, lanjut. Apalagi? Di situ kan ada sepertinya ada minyak tuh. Tumpahan minyak. Oke. Tidak memakai kacamata itu beresiko. Tidak pakai kacamata. Betul. Nah, terus? Tidak pakai sarung tangan juga itu beresiko takut tangannya. Sarung tangan. Itu ya. Oke, terus? Tadi yang menjawab jepitan mestinya bagaimana? Kak Helmi. Bukan dijepit gitu, harusnya diinjak ya. Pikirnya masuk nggak? Selepan. Ya. Di laptop ada. Coba jawab kiriman aja. Itu harusnya kan Nggak ada koneksi. Diinjak pakai ganjal lagi. Ganjal ya. Ya. Ganjal dan Harusnya dijepitnya di ragum, Kak. Oke. Nah ini ya. Hanya tidak pakai penutup telinga juga. Iya, Sama, nggak diabaikan ya. Nah harusnya percikan api bisa kena minyak. Kemudian ini nggak stabil. Posisinya karena jepit kaki, bawahnya juga nggak stabil. Nah ini jepitan tadi. Ya. Paling bahaya. Ketumpahan minyak. Nah itu. Paling bahaya itu. Ya. Bisa menimbulkan risiko yang sangat besar. Oke. Sebaiknya begini. Pakai sarung tangan, pakai goggle, pelindung mata, selalu disiapkan. Wah jauh kita mah ya, kita nggak pernah nyiapin pemadam kebakaran biasanya. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini kita lebih bisa memahami apa itu risiko dan bagaimana menghindarinya. Nah, yang ini. Pijakan. Pijakan, kenapa pijakan? Bulat, Kak. Bulat. Tergelincir. Pijakan bulat di atas tong. Di atas tong. Tong yang bulat juga ya. Tidak Ya. stabil juga. Terus menyimpan Catnya juga. Oke. Ini mah udah tahu ya. Alas yang digunakan. Alas yang digunakan mudah pecah. Nah, alas yang digunakan mudah pecah. Terus ini tidak stabil. Banyak ya. Pencet
kejauhan. Sebaiknya begini. Oke. Sekarang yang dalam negeri. Sip. Mana yang benar? Ini saya temukan di satu perkemahan. Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kenapa yang kanan? Ini strumnya tidak akan ada korsleting. Oke. Tiang listrik loh, juga. Tapi itu di tiang Tidak listrik. ada yang benar. Kurang tepat. Tidak ada yang benar. Kalau untuk menghindari hujan yang kanan benar ya. Kalau karena outdoor itu yang kiri berbahaya. Bila hujan bisa Korslet. Ini nggak ada pentingnya, tapi di antara dua ini yang penting yang kanan. Dua-duanya Ini ditemukan di perkemahan Pramuka, mau disebutkan konsepnya. Oke. Nah, ya. Itu ya. Senyum aja lah yang ngerasa konsepnya mah. Ya, oke. Nah, ini ada dua penggalang kita yang cantik. Apa yang salah dari mereka berdua? Saya bingung ini. Gayanya kali. Gayanya gaya keren, gaya selfie. Tidak memakai masker mungkin. Apa dan akibatnya apa kan? Kenapa? Jaga jarak. Lalu berdekatan. Oke. Kenapa? Tidak sesuai. Apanya yang tidak sesuai? Kaponi? Pakaiannya. Pakaiannya, iya. Satu pakai pakaian penegak ya. Ya. Nah, padahal penggalang keluarkan. Sepatunya. Oke. Sepatunya, siapa yang jawab sepatu? Saya. Oke, Kak Cucu. Ya. Sepatunya kenapa Kak Cucu? Itu yang depan kok pakai pentopel ya, kayak sepatu balet gitu. Seperti yang Oke. kemah gitu Kak. Camping. Kenapa mesti pakai sepatu cat di lapangan? Karena kan takut menginjak ada duri atau apa, ada ular atau ada rayap atau apa gitu. Akan bergerak. Ini hasilnya begitu ngebalik si ini yang pakai pantopel dijalike. Karena sepatunya licin. Ini bukan rekayasa ya. Untuk ke mall gitu kan, Nah, bukan iya. untuk ke hutan. Iya. Dibelesek pas sama ke mall. Tuh, dibelesek dan juga licin di permukaan rumput. Ya. Dia sih neng payun eta. Membahayakan, Kak. Ya, itu udah ya. Oke. Nah, ini mana yang lebih nyaman di antara sip kanan dan kiri? Kanan sama-sama bawa ransel yang sama dengan beban yang sama dan orang yang sama. Mana yang lebih nyaman? Yang depan, kalau yang belakang itu beban yang digendongnya mungkin terlalu berat. Yang depan tuh yang mana? Yang kiri apa kanan? Yang kanan, yang jinjing tentengan tas biru itu. Dua-duanya juga jinjingan. Ya, yang satu lagi kan ada tentengan tas biru, yang satu lagi bawa kastrol kan untuk ngaliwat gitu kan. Pertanyaannya gimana, Kak? Pertanyaannya gimana, Kak? Orangnya yang sama. Oh, orangnya sama. Orangnya yang sama ya. Orangnya yang sama. Ya, kita fokus ke orang ini. Ini dan ini. Mana yang lebih nyaman? Bawa ransel seperti ini Yang atau kiri, yang belakang? yang kiri. Yang ini? Ya, yang kiri yang lebih nyaman ya. Kenapa? Itu kalau yang kanan, belakangnya ada yang ke atas tuh. Pertanyaannya gimana, Kak Dadan? Kanan, Kak. Cara berjalannya. Oh ya, Kak Dadan. Kak Dadan. Apa, Kak Poni? Jawab. Berdasarkan rumus fisika, Kak. Ya, ini termasuk hukum Newton kedua, Kak. Bagi pembawa yang lebih nyaman posisi yang di sebelah itu. Posisi berjalan kan yang itu. Jadi lebih yang tidak sebelah mana? Biru, tas hijau. Yang ini, yang sebelah kiri, apa yang kanan? Yang kanan. Keseimbangan berjalan. Tar dulu. Yang pakai ikat kepala, Kak.
Dua-duanya pakai ikat kepala. Yang satunya enggak. Orangnya sama. Yang kanan. Oke, orangnya sama, Kak. Saya hanya memindahkan posisi tas, Kak. Tarikan tasnya itu. Posisi Kalau tas. yang kanan. Oh, nggak bisa. Kalau yang kanan, ya bergerak pun dia tetap karena kencang gitu. Tapi kalau yang kiri itu ketika dia bergerak, kemungkinan tasnya juga itu Oke, ada pendapat lain? Makasih Kak Endung. Kak Poni gimana? Berdasarkan fisika, nyaman yang kiri apa yang kanan? Kalau yang bawa tas hijau itu terlalu dekat dengan badan, jadi merasa capek. Kalau yang bawa kastrol itu Lah kan yang disoroti itu yang bawa kastrol dua-duanya. Orangnya sama Kak Poni. Iya, iya. Yang disoroti yang sama orangnya. Saya Kak. Siap, Kak Ujang. Nah, ini yang kanan, yang pas itu lebih nyaman dan tidak boleh yang kiri karena titik berat tas itu nanti akan ke belakang. Jadi kalau yang ini nih, kalau yang kiri, jadi akan menarik si anak ini ke belakang. Kalau yang ini seimbang, yang pas ya. Oke, sip. Ada lagi? Posisi berjalan juga, Kak. Ya. Itu ikatan yang di bahunya tuh bagus, yang kanan. Oke. Kakak, halo. Oke. Tidak cukup, Kakak. Halo, bentar ya. Ini tasnya tas yang sama, orangnya orang yang sama. Ya. Kali. Pada yang sebelah kiri, dia akan merasa beban lebih berat karena beban tidak menempel di badan. Longgar ya, longgar. Sehingga untuk mengimbanginya dia harus membungkuk ke ya. Nah, sebaiknya pada saat kita membawa barang itu badan kita tetap tegak. Karena barang itu harus menempel di badan kita. Nah, ini masih banyak ditemukan ya di lapangan. Kalau nggak akan nanti ingatkan para pembina. Nah, setelah jadi pelatih ingatkan ini cara menggunakan tas yang benar. Karena nanti ini dampaknya nggak akan sekarang. Kepada si anak tuh lama-lama dampaknya akan bungkuk. Terasa beberapa tahun kemudian. Dia akan nanti tanpa tas pun dia akan tetap jalannya membungkuk. Jadi jangan sampai peralatan kita yang dipakai itu membahayakan peserta didik. Risikonya sangat mahal. Oke ya? Siap. Oke. Nah, ini membawa tongkat. Ada 2 orang membawa tongkat sedikit. Ya. Ada 1 orang yang bawa tongkat merah putih, membawa tongkat banyak. Mana yang benar? Yang benar yang banyak. Yang merah putih? Berdua. Oh, yang berdua. Oke. Yang benar itu yang satu bawa 1 tongkat, Kak. Merah putih yang benar. Yang benar yang merah putih kandang? Ya. Kenapa? Sebab itu terganggu banyak. Tapi kalau yang itu yang berdua sedikit, tapi digendong berdua, tapi posisi gendongannya tidak sama. Oke. Posisi bahu. Ini menambahkan Ya, kalau bahu. Pukulan. Itu yang merah putih 1 orang. Tongkatnya tidak diikat. Kalau diikat, tongkatnya jatuh, itu tidak akan berceceran. Tapi itu tidak diikat. Mungkin kalau nggak gecol seetik malah pastilah berceceran. Gotong royong, Kak. Meringankan beban. Yang salah itu yang 1 orang di belakang nggak mau bantu bawa yang merah putih. Beda regu, yang di belakang beda regu, regunya regu biru. Kita lihat dari belakang gambarnya. Ya. Ya, itu si kakak si adik terap itu membawa tongkat banyak. Tapi lihat cara bawanya tidak diikat, cenderung bisa lepas di jalan.
Oh ya, kalau tidak diikat. Pundaknya juga beda. Ya. Pundaknya juga beda yang 2 orang, Kak. Yang mau angkat diri itu Tugas tambahan bikin video ya, kakak-kakak. Bikin video cara mengikat sejumlah tongkat dengan simpul apa supaya kuat. Ya. Nanti kecuali yang di Bekasi nanti Bekasi ngasih jawabannya. Karena ini banyak sekali kita sangat lemah dalam ikatan apa tuh ikatan banyak ini. Biasanya pakai simpul pangkal, simpul apa gitu. Itu nggak kuat ya. Oke, silakan kakak coba atau coba sendiri ikat itu dulu, kemudian nanti besok kita bahas di kira payung jawabannya. Oke. Tugasnya Kak itu membuat apa Kak? Membuat video cara mengikat. Oke, saya ulang ya Kak ya. Membuat video cara mengikat 10 tongkat dengan 1 tali atau dengan dua tali lah. Yang kuat ya. Mengikat 10 tongkat. Mengikat supaya gampang dibawanya. Supaya tidak lepas di jalan. Agar mudah dibawa. Ya. Itu per kelompok, Kak. Per kelompok boleh lah, per kelompok lah. Kalau lagi berkelompok. Kelompok aja, Kak. Iyalah. Iya, karena tidak bisa dikerjakan orang gitu. Ya, kelompok ya Kak. Ya. Bukan. Karena tongkatnya kan 1 orang bawa 1. Ya udah 1 aja di situ aja. Orang itu udah kurang kita. Ya di Jadi situ kan ya. tongkatnya 10 diikat gitu Kak maksudnya? Ya, cara mengikat tongkat yang benar ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah ini yang aman ya, berkemah yang aman. Kalau yang ini mah dilewat aja. Mana yang beresiko? Nah, ini lebih beresiko ya, tanpa pengaman di atas. Wah, itu mah Pak Kak. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Sekarang, terus. Maaf Kak, kalau tugas itu sekarang kita balik lagi ke teorinya ya. Nanti teorinya bisa dipelajari. Nah, potensi hilang yang rusak apa kira-kira? Risiko apa yang akan hilang? Potensi 1 hilang. manusia. Yang kedua, potensi yang akan... Cedera fisik. Apa? Cedera fisik. Itu manusia cedera segala macam itu di manusia. Manusia bisa tinggi itu manusia meninggal. Ya. Yang kedua, luka berat. Gawe bareng. Bisa luka ringan. Palkia sendiri. Kuat. Cuma lecet. Gitu. Nah, juga risiko. Hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan diri. Udah Cuma kalau diputusin. Saya bubarkan videonya nggak masuk. Kalau rusak? Kalau Nah, rusak itu mah di alam ya. Yang akan terkena itu lingkungan. Imbas ya. Apa aja lingkungan? Kita bahas. Tercemar. Yang ketiga barang. Kalau barang tuh uang masuk di barang ya. Kerugiannya kalau barang tinggal beli. Rusak, hilang, itu tinggal diganti. Nah, karena kerusakan. Kalau lingkungan itu potensi hilangnya itu pencemaran dan juga pengurangan habitat. Baik flora maupun fauna. Dan perubahan tata ruang. Itu risiko-risiko yang akan kemungkinan risiko akan hilang. Tapi kalau orang tadi udah ya, kerusakan fungsi tubuh, cacat tetap, segala macam, kehilangan jiwa. Nah, yang sumber risiko apa aja? Tadi yang akan hilang itu adalah 3 ini. Maka sumbernya pun nggak jauh. Kalau tidak punya duit, gimana resikonya? Ada 3. Kadang kalau tidak punya duit, resikonya bagaimana? Resikonya nganjuk. Tinggal hubungi Bang Miun. Delivery nganjuk. Oke, sumber risiko ada 3 ya. Ada manusia. Ya, kemudian ya, ada barang, ada duit. Dan ada lingkungan. Sama seperti tadi ya.
karena apa yang akan terkena resiko itu, maka sumbernya pun ada 3 itu. Dari sumber resikonya apa intinya? Nah, sumber resiko itu hal-hal yang menyebabkan resiko terjadi. Ya. Nah, seperti kalau Kak Aminta, itu kalau skill mah oke. Skillnya oke, tapi umur. Tapi kalau umur sudah ya, satu ya, ini bukan buat Kak Aminta, buat semua. Etapa penghinaan. Pasti yang namanya GoFood itu jangan sering keluar rumah saat ini. Imam Karena yang memimpin sholat tadi subuh itu imam. Bukan GoFood. Ya, Kak. Kenapa seperti sekarang COVID? COVID itu yang banyak itu usia muda dan usia tua. Ya. Kalau yang usia antara teenager sampai 55 itu masih relatif aman. Maaf ya, Kak Aminta, saya 55 bukan 60. Dan eta umur dari masuk karena eta umur masuk karena bagian dari menris. Iya, ngomong kayak Kak Aminta. Dari sumber resiko. Nah, kemudian latar belakang. Ya, latar belakang juga mempengaruhi ya. Latar belakang seorang, latar belakang sosial budaya, latar belakang agama, latar belakang apapun dia, itu sangat mengaruhi terhadap satu resiko. Oke. Kemudian kesehatan. Nyages umur, kesehatan Kang Aminta. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Kemudian kebugaran. Nah, sehat sama bugar beda ya. Ada yang sehat tidak bugar. Ya Kak, ngantuk. Ada yang seperti bugar padahal tidak sehat. Ngantuk ya. Kayak Kaponi. Gitu. Ya. Oke. Kemudian jumlah orang juga sangat berpengaruh. Seperti sekarang Ya, zaman Kak. COVID, era COVID ya. Tidak boleh bertemu sekian banyak orang. Jarak harus Itu kan diinikan. pada ngumpul Kak. Nah, pada kumpul. Hari jumlah orang mah bukan hanya risiko saja, tapi juga menguntungkan. Boleh menolong. Rela menolong dan tabah. Itu kan pangsa pasar itu. Iya. Kalau jualan enak jumlah orang, kalau COVID mah jumlah orang akan berisiko tinggi. Kalau makan bersama juga enak Kak. Iya enak, cuma yang terakhir, nah, jumlah banyak makin banyak yang ditraktir. Kemudian yang terakhir adalah perilaku. Ini yang paling banyak sangat berpengaruh terhadap risiko adalah perilaku. Suka menggampangkan, kumaha engke. Bukan engke kumaha, tapi kumaha engke. Oke. Nah sekarang kalau lingkungan, yang berisiko itu adalah pada saat kita berkemah konturnya datar atau tidak. Ya. Itu kontur harus diperhitungkan. Kemudian juga cuaca. Cuaca yang baik, kita lihat rata-rata cuaca. Ikuti perkembangan dari BMKG, apakah kita cocok untuk berkemah atau tidak. Jangan sampai kejadian seperti di Jogja. Tenang aja. Lagi musim hujan, susur sungai. Yang terpenting di sini jangan sampai KKK menyuruh peserta didik melakukan sesuatu yang belum pernah disurvei. Itu catatan penting ya. KKK jangan pernah menyuruh peserta didik melakukan sesuatu tanpa disurvei oleh kakak. Oke. Nah, ini juga perhatikan flora dan fauna di situ. Kalau ada macan, jangan camping dekat macan. Ya. Nah, kemudian ketersediaan air bersih. Perilaku kita terhadap lingkungan itu bisa menyebabkan rusaknya air di situ. Di beberapa tempat ada berkemah, itu boleh berkemah tapi tidak boleh mandi dengan sabun. Atau mandi tidak boleh di sungainya karena sungainya dipakai air minum. Ada di daerah Lembang, situ Lembang, tempat latihan Kopassus. Itu kalau mandi tidak boleh pakai sabun di air.
Jadi mandi itu harus di tanah. Airnya di bawah, mandi di tanah. Karena mata air itu jadi sumber air minum di Kota Bandung. Contohnya. Oke, kemudian alat. Sekarang infrastruktur. Yang paling penting itu dari alat itu mulai dari alat itu orang yang sesuatu yang dibuat manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Infrastruktur itu juga sangat berpengaruh. Kemudian kualitas dari infrastrukturnya, kualitas dari alat itu, dan kelengkapan. Kalau kita mau bekerja sesuatu tanpa alat yang lengkap, misalnya mau turun tebing, tidak pakai harness, bisa nggak? Kira-kira kita mau turun tebing? Bisa, tapi harus dengan cara yang beda. Gitu ya. Kemudian pakaian juga. Gunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai pakai jas tengah hari. Kecuali hujan. APD, alat pelindung diri, sekarang lagi ngetren. APD itu mulai dari tutup kepala sampai dengan alas kaki. Itu harus berkualitas, harus tersertifikasi. Disinyalir sekarang banyak alat yang banyak tenaga medis yang korban karena ternyata APD yang diberikan itu tidak sesuai. Banyak yang sesuai. Dan saya sangat sedih kemarin baca berita pemenang tendernya nggak tahu kemana, nggak jelas. Itu ya, padahal itu untuk itulah, no comment. Nah, dari semua sumber risiko ini, 80% adalah manusia atau human error. Lingkungan tidak bersalah apapun, tapi karena perlakuan manusia terhadap lingkungan. Begitupun alat, kebanyakan alat jadi berbahaya karena si manusianya sendiri. Pemakaian alat yang tidak tepat, pemakaian alat yang sudah lewat umur. Atau pemakaian alat yang mestinya untuk 3 orang dipakai 10 orang. Ini balik ke perilaku, misalnya perilaku yang sangat terjadi ini sering terjadi di bendungan-bendungan baru. Perubahan kultur dari kultur darat ke kultur air. Biasanya naik angkot isinya diharuskan kalau dalam kirinya itu 6 orang tapi bisa diisi 10. Sehingga pada saat dia naik perahu mestinya 6 orang diisi 10 juga. Itu yang mengakibatkan risiko tinggi. Itu yang akan jadi sumber-sumber risiko. Nah, sekarang tipe risiko. Risiko itu ada 3 macam juga. Yang pertama itu perceived risiko, perceived risk atau risiko yang sudah diperkirakan. Kemudian ada real risk atau risiko yang nyata dan juga absolut yang pasti akan berisiko. Yang perceived itu pemahaman individu terhadap satu kegiatan. Ini sangat subjektif kalau ini karena masing-masing punya pengalaman yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda gitu. Tergantung dari pengetahuan yang tadi tergantung dari dia pengetahuannya apa, latar belakangnya apa, kemudian juga usia berapa, bugar atau tidak gitu. Karena suatu resiko terhadap mungkin satu resiko bagi orang lain itu sangat beresiko, tapi bagi yang lain itu tidak beresiko. Misalnya untuk seperti tadi, kalau yang belum bisa naik motor itu akan berbahaya. Tapi buat yang naik motor, mau ngebut berapapun, bisa. Nah, subjektif ya. Nah, kalau real resiko itu yang bahaya yang nyata dan tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas atau program. Misalnya memanjat atau berkemah lah. Berkemah bisa hujan. Itu resikonya nggak bisa dihindari. Kita lihat kapan ini waktunya. Kemudian menyeberang jalan. Itu resiko tertabrak ada.
Jadi bagaimana kita caranya nyebrang? Itu yang apa tuh risiko-risiko yang sangat real. Nah, ini. Semua aktivitas itu akan sangat berbeda. Tadi balik lagi ke pemahaman dan pengalaman masing-masing. Yang paling real itu adalah risiko dari kesalahan pribadi. Balik lagi bahwa kesalahan manusia itu 80%. Ya. Misalnya sudah tahu remnya blong motor tuh. Ada deket ngan saukur kadinya. Hal yang sepele itu yang menyebabkan munculnya resiko-resiko yang tidak terduga. Alah, cuma ke kiara payung lah. Mau ayah polisi. Gitu. Nggak usah pakai helm. Itu ya, karena sifat-sifat yang sepele. Dan terakhir adalah absolut risiko itu yang benar-benar akan diperkirakan akan terjadi. Gitu. Misalnya nyebrang jalan bukan di tempat penyeberangan jalan. Ada tempat penyeberangan, tapi kita nyebrang motong jalan seenaknya. Itu mah udah diperkirakan akan terjadi risiko, walaupun mungkin dia bisa nyebrang. Atau misalnya naik motor bertiga. Atau ke apalagi ya, yang absolut yang pasti akan terjadi resikonya kalau tidak ini tuh. Walaupun bisa dihindari gitu. Misalnya ke warung makan minta nggak bawa uang. Pasti resikonya aku udah ninggalkan jam tangan. Atau minimal nitipin KTP gitu ya. Oke guys sekalian, masih banyak sebenarnya materinya. Nah, ini risiko itu atau manajemen risiko itu bukan satu kegiatan yang event mendadak, tapi itu adalah harus diperhitungkan dari awal. Ya. Jadi bukan saat kegiatan baru dilaksanakan manajemen risiko, tapi mulai dari awal. Kayak risiko itu ada risiko keuangan, risiko manusia dan lain-lain. Oke. Itu waktu habis. Nah, ini yang penting nih manajemen adalah satu proses perbaikan yang terus-menerus. Ada yang ikut Jambore kemarin? Jambore daerah? Jambore daerah tahun 2000. Ada ya? Oke. Ada 2017. Ikut jalan. 2017. Oke. Nah, ikut ya Kak Ruslan ya? Nah. Ya. Di belakang kakak-kakak semua yang berkegiatan, Jawa Barat mulai dari 2017 itu menerapkan adanya tim manajemen risiko. Sekarang di cabang-cabang juga ada. Ya. Jadi si tim manajemen risiko ini akan memastikan bahwa semua peralatan, semua daya dukung itu bisa aman buat adik-adik berkegiatan. Sebelum ketika kakak menyiapkan adik-adik makan pagi, tim manajemen risiko sejak pada subuh sudah disebar. Mengecek semua peralatan yang akan dipakai, mengecek semua kendaraan yang akan dipakai, mengecek alat-alat kegiatan, dan memperbaikinya. Itu atau menugaskan pada si tim kegiatan untuk memperbaiki itu. Awalnya kita dianggap bukan ke awal ya. Kita dianggap menghalangi tugas mereka, menghalangi tugas bidang kegiatan, ya, karena rewel. Dianggap tim manajemen risiko tuh rewel dia mah. Itu rewel pengen segala macam diturut. Padahal itu demi keselamatan bersama. Nah, ada satu temuan waktu itu, ada satu truk yang harus membawa adik-adik kita ke Citatah, itu satu remnya bocor. Karena tim manajemen risiko sudah berangkat dari awal, mengecek itu ketahuan. Akhirnya truk itu tidak boleh berjalan. Itu manfaat dari tim manajemen risiko di satu kegiatan. Kemudian kegiatan menyelam, peserta sudah ada, segala macam sudah siap turun,
tapi trainernya belum ada. Pelatihnya belum ada, akhirnya kita hentikan. Karena kalau terjadi sesuatu, itu akan sangat tidak terkendali. Terus banyak lagi yang lain, seperti kecelakaan sepeda. Atau banyak sekali ular ditemukan di situ. Banyak perbaikan-perbaikan listrik yang membahayakan ditemukan di tenda-tenda. Itu tim manajemen risiko. Nah, sekarang dalam kepramukaan, manajemen risiko sudah ada jukrannya. Silakan dicari bagaimana manajemen risiko di gerakan pramuka. Tapi sekarang sudah mulai ada di Jawa Barat sudah punya tim manajemen risiko. Di cabang-cabang juga ada. Hasilnya mereka dilatih 3 hari di Kiara Payung dan praktek selama 6 bulan di cabangnya masing-masing. Kemudian pada saat satu cabang melakukan kegiatan, waktu itu kalau nggak salah di Banjar bikin apa, yang berangkat beberapa tetangga dari tim manajemen risiko berangkat ke situ. Ikut membantu. Demikian juga waktu di Kuningan. Gitu. Itu ya sekalian, saya kira materi saya cukup sampai sekian dulu. Nanti kalau ada apa-apa, besok bisa diskusikan di Kiara Payung. Itu saja Kak Hendra. Mangga silakan. Kak Endung, silakan Endung. Makasih. Ya. Terima kasih Kak Dadani, Kakak yang hebat. Tadi seperti yang dikemukakan oleh Kak Dadani, bahwa apabila ada hal yang belum kita pahami, nanti kita bertemu di Kiara Payung. Di Kiara Payung. Kakak, ini kalau saya lihat jadwal, hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan praktik ya, outdoor ya. Saya lihat juga Kak Haji Aminta, kemudian juga yang lainnya Pradam, terutama di Majalengka, ya, Cirebon dan Kuningan sudah siap-siap. Untuk itu, ya terima kasih kakak-kakak. Saya sebagai co-host, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi untuk pertanyaan nanti kita bertemu di Kiara Payung. Untuk materi silakan dibaca. Materi sudah ada. Halo, Kak Gus, saya kayak Andung. Materi sudah ada di classroom. Iya Kak, iya. Jawab. Sudah banyak dari yang quiz tadi ada semua di situ. Betul Kak, betul. Terima kasih Kak. Oke, ya siap. Terima kasih ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya silakan ke Pusdiklat Jabar untuk mengatur jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Iya, alhamdulillah kakak sudah beres materi hari ini, manajemen risiko yang sudah dibawakan oleh Kak Dadan. Kayaknya untuk pertemuan Zoom kita hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kakak-kakak melanjutkan lagi aktivitas di tempatnya masing-masing dan boleh meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.